Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Dr. Budi Arifin, SSI MSI, selaku dosen mata kuliah sintesis bahan organik dan anorganik pada pertemuan kelima hingga ketujuh. Dan halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Adinda Pitaloka, Irma Nurmalia, Imam Khairi, dan Muhammad Rizky Alfianto. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proteksi asetal pada aldehida dan keton. Apa yang dimaksud dengan gugus proteksi? Gugus proteksi adalah gugus yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu agar tidak turut bereaksi dengan preaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Pada video ini akan dijelaskan proteksi gugus asetal dari keton menggunakan trimetil ortoformat dengan katalis asam yaitu asam paratoluenasulfonat dengan reaksi keseluruhan sebagai berikut. Adapun cara lain untuk memproteksi gugus aldehida dan keton adalah dengan menggunakan reagen berikut. Berikut akan dijelaskan mekanisme proteksi gugus asetal dari keton menggunakan trimetil ortoformat dengan katalis asam paratoluenasulfonat. Mekanisme diawali dengan atom oksigen pada karbonil melakukan penyerangan ke atom hidrogen pada molekul asam paratoluenasulfonat sehingga terbentuk ion alkoksida. Ion alkoksida diserang oleh atom oksigen dari trimetil ortoformat sehingga terjadi perpindahan elektron dari ikatan pi karbonil ke atom oksigen membentuk senyawa hemiasetal intermediate. Setelah itu, terjadi pelepasan gugus ion dari trimetil ortoformat membentuk senyawa hemiasetal. Kemudian, dilakukan protonasi kembali dengan molekul air membentuk intermediate asetal, lalu dari intermediate asetal terjadi pelepasan gugus H2O sehingga membentuk senyawa karbokation yang stabil. Karbokation yang terbentuk diserang kembali dengan trimetil ortoformat membentuk senyawa intermediate yang selanjutnya terjadi pelepasan gugus ion dari trimetil ortoformat membentuk senyawa asetal. Deproteksi adalah tahapan penghilangan gugus fungsi. Pada gugus fungsi asetal, banyak reagen dengan berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mengubah gugus asetal menjadi gugus fungsi aldehida atau keton. Pada video ini akan dibahas 3 contoh mekanisme deproteksi. Deproteksi yang pertama yaitu hidrolisis menggunakan katalis TMSOTF atau trimetil silyl trifluorometanosulfonat. Reaksi ini dimulai dengan PEB pada atom O gugus metoksi menyerang atom Si pada trimetil silyl sehingga atom O menjadi bermuatan positif dan melepaskan OTF. OTF merupakan gugus pergi yang baik. Selanjutnya, terjadi pelepasan gugus TMS metoksi dan menghasilkan karbokation tersier. PEB dari atom O gugus metoksi menyerang karbokation dan membuat ikatan rangkap dengan atom O bermuatan positif. Elektron pi pada ikatan rangkap menyerang atom O bermuatan positif sehingga ikatan rangkap menjadi putus digantikan oleh PEB pada atom O. PEB pada atom O menyerang hidrogen dari air sehingga terjadi protonasi pada gugus metoksi. OH- dari air menyerang atom C tersier dan terbentuk alkohol. Selanjutnya, atom H pada gugus fungsi alkohol diserang oleh PEB dari gugus OTF- yang telah dilepaskan pada tahap awal sehingga terbentuk keton dan HOTF. Deproteksi dimetil asetal menjadi keton. Reaksi dimulai dengan protonasi salah satu oksigen pada gugus alkoksi dengan molekul asam. Bisa menggunakan asam klorida ataupun asam sulfat yang mengubah gugus alkoksi menjadi gugus pergi yang baik. Pada tahap ini, terjadi perpindahan elektron dari gugus alkoksi ke karbonil membentuk ikatan rangkap 2 atau kita sebut juga membentuk ion oksonium. Dan terjadi perpindahan elektron dari atom C pusat dengan atom O positif dari molekul ion, sehingga molekul ion tersebut lepas dan membentuk alkohol. Ion oksonium yang dihasilkan bersifat elektrofilik, dan pada tahap ini terjadi reaksi SN2, yaitu ion oksonium akan dilepas pada molekul asetal
dan secara bersamaan atom C pada karbonil diserang oleh molekul air membentuk senyawa hemiasetal. Dengan cara yang sama, gugus alkoksi kedua terprotonasi dengan air membentuk ion oksonium, lalu terjadi deprotonasi oleh molekul air sehingga terjadi perpindahan elektron dari oksigen menuju karbon membentuk ikatan pi rangkap 2 pada karbonil, dan terjadi perpindahan elektron dari atom C pusat dengan atom O positif dari molekul ion sehingga molekul ionnya tersebut akan lepas dan membentuk alkohol. Maka dari keseluruhan reaksi terjadi pembentukan senyawa keton. Contoh mekanisme yang terakhir yaitu menggunakan 0,1 ekuivalen iodin sebagai katalis dengan pelarut aseton dan direflux selama 5 menit. Mula-mula, atom O pada gugus alkoksi pada asetal menyerang atom C karbonil keton dari belakang sehingga terjadi pemutusan ikatan rangkap CO. Elektron V pada ikatan rangkap semula menyerang molekul I2 dan terjadi pemutusan I2 menjadi imin. Setelah itu, imin menyerang kembali atom I pada molekul iodin oksigen sehingga terjadi pemutusan ikatan dan iodin berikatan kembali menjadi I2. Sedangkan oksigen menyerang molekul alkil pada molekul asetal dan terjadi perpindahan elektron ke atom O pada O metil, menyebabkan terbentuknya ikatan rangkap 2 dan dalam bersamaan terjadi pemutusan ikatan ion alkoksida sehingga terbentuk senyawa keton. Selanjutnya adalah contoh aplikasi dari proteksi asetal pada keton atau aldehid. Proteksi asetal pada keton atau aldehid salah satunya diaplikasikan dalam sintesis campuran rasemat asam pentasikloanomoksida oleh Masiti dan Corey pada tahun 2004. Dengan skema reaksi disajikan pada gambar berikut. Proteksi asetal pada keton atau aldehid diaplikasikan juga dalam sintesis enantioselektif asam levogalantamina oleh Trost dan Tang pada tahun 2002. Dengan skema reaksi disajikan pada gambar berikut. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.